Zuriya Rasul itu dua gelarnya, Sayyid, Syarif, tidak ada nama Habib. Kita sudah selesai. Silakan mungkin Pak Habaib bisa kesehatan, kenikmatan, sehingga kita bisa silaturahmi di aula Polres Malangan. Dalam kesempatan ini kita mungkin akan melaksanakan koordinasi berkaitan dengan suatu hal. Dari pihak sebelah kanan, mohon izin, dari pihak sebelah kiri, kita sama-sama, kita tidak mencari yang salah, siapa yang benar. Kami di sini mungkin dari MUI, Kemenang, Polres Malangan sebagai penghubung atau penengah dalam permasalahan ini. Permasalahannya mungkin nanti dari pihak Bapak, mungkin dari pihak Habib bisa menjelaskan apa yang menjadi permasalahan-permasalahan ini, sehingga para habaib, Bapak Ibu bisa kumpul di aula Polres Malangan. Maka dari itu kami dari Polres Malangan, Kemenang dan MUI ingin mengetahui permasalahannya dari seluk-beluknya, dari mana sampai ke mana. Maka dari itu mungkin ulun minta kesempatan dari pihak Bapak Subdian LL. Nah, mungkin dari itu monggo silakan bisa menerangkan apa yang menjadi kendala dan apa yang menjadi permasalahannya. Mungkin dipersilakan dulu. Nanti kalau misalkan mungkin gitu ya, mohon izin, kalau misalkan Bapak itu lagi menerangkan, jangan ada istilahnya interupsi atau memotong. Biar selesaikan dulu pembicaraan, baru nanti ada kesempatan untuk berbicara. Nah, itu aja. Terima kasih. Mungkin silakan dari pihak sini. Terima kasih. Alhamdulillah, terima kasih atas waktu yang diberikan Pak. Dan mudah-mudahan pertemuan ini membawa titik terang selama kasih sayang yang kita buat semuanya, sehingga Allah meridhoi atas pekerjaan ini. Amin. Mudah-mudahan. Beberapa waktu yang lalu, sekitar 13 hari dari sekarang, dari salah satu teman kami yang ada di Banjarmasin mengirim video yang menurut tahu itu alhamdulillah beliau Nabi Fatur Rahman Basim. Dalam video itu mengatakan pada intinya Anang bukan Habib, dalam arti kita Kalimantan Selatan bukan ahlul baik. Anang terima, Anang diam satu hari, tunggu saja. Tambah banyak yang masuk, berarti Anda bilang ini video sudah tersebar. Lalu Anda bilang, dan siapa beliau ini? Apakah kenal dengan Anda? Kau mengatakan Anda bukan Habib. Artinya dalam bahasa kita Kalimantan Selatan itu bukan alul baik. Anda bilang kenapa beliau tidak tertabayun atau mencari kebenaran di tempat anak, karena Anda bilang Anda tidak pernah sembunyi dari Kapolres pemerintahan atau tempat anak. Kenapa beliau tidak mencari dulu kebenaran, baru misalnya membuat video. Nah, dari rekaman video itu Anda bilang Anda tidak sendirian. Mungkin secara pribadi Anda bisa terima, artinya kebenaran itu milik Allah, seperti itu. Dan berjalannya waktu, jemaah yang kami ada sedikit pengajian bahasa, keluarga kabari resah, teman-teman juga resah. Kami bilang sabar, siapa tahu beliau punya untuk datang ke tempat benar, untuk ya kita duduk bersama tabayun membangun cerita ini seperti apa. Anda tunggu sekitar 11 hari sejak kemarin sebelum hari Rabu Alexi, tidak ada. Makanya Anda bilang kalau
tidak ada, tidak mau mungkin teruskan pelaporan ini. Seperti itu, karena ini sudah merusak nama baik anak. Yang kedua, anak punya narkoba yang melindungi anak. Anak punya silsilah masa yang dilindungi oleh luarnya 130 negara yang disahkan oleh 9 negara, dan itu negara-negara besar yang ada di dunia. Anak punya bukti, anak punya pengesahan. Artinya anak ini dari Baghdad kakek anak Datuk Anu sampai ke Sudan, anak dapat pengesahan mutlak dari beliau dengan sertifikat-sertifikat yang disahkan. Ada anak punya bukti, nanti bisa kita lihat. Dan berkas bukti ini sebenarnya sudah masuk di Kapolres ini. Ini dari kita Damaskus. Yang minta maaf mungkin di Kalimantan Selatan tidak punya ini. Ini dari Basriban Al-Idrisi, bisa dites, bisa dicek. Basriban Al-Idrisi, Basriban Al-Idrisi, cabang Turki, Hasimion. Ini ada dituliskan dengan tanda tangan dan cap stempel narkoba yang di luar negeri. Sama. Dan ini dari Damaskus yang ada di toko, yang ada di bekerja sama dengan PBB, Perserikatan Bangsa-Bangsa. Narkoba Al-Jibawi Al-Asani adalah narkoba satu-satunya yang dipercaya PBB. Walaupun saya sendiri sebagai narkoba Maroko Asasok Al-Ghaiti dan narkoba Bashiba Al-Bisi dan narkoba Al-Ghali sebagai obat besar dunia mendapat melakukan stempel PBB. Jadi Al-Jibawi ini adalah salah satunya narkoba dunia yang disertifikasi oleh PBB. Jadi usaha PBB mulai membuat. Jadi dengan keresahan ini dia bilang, anak punya banyak bukti. Walaupun di video itu mengatakan datang ke tempat anak entah bawa pernyataan asal beliau ataupun orang, tidak mungkin anak kesana karena anak yang fitnah tanpa mencari kebenaran dulu, kan seperti itu. Ya makanya anak melapor dulu ke Polres tempat di mana anak tinggal, yaitu di Tabalong. Karena Tabalong mengatakan ini sampai harus ke Balangan karena TKP-nya tempat kejadiannya di Balangan. Nah, makanya hari Rabu kemarin anak datang di sini. Nah, karena hari ini diadakan pertemuan, alhamdulillah anak minta memanggil daripada keluarga anak yang satu narkoba. Beliau yang punya peran perjalanan semua nasab di sini untuk sampai ke luar negeri, pengesahan. Arti dari lembaga Bashiban Al-Idrisi yang mendapat perwakilan mutlak dari Turki dan membawa Asyari Junaidi sebagai kuasa, sebagai duta perdamaian untuk seluruh nasab di dunia, terutama untuk Indonesia. Jadi kami dalam tim kami dari pernasaban kami ini, siapapun ahli baik, ini yang kami tahu dari lembaga luar negeri, Pak ya. Siapapun yang tidak memiliki pengesahan dari luar negeri, ini tidak bisa diterima di sana, Pak. Karena anak merasa ahlul bait punya juriah di luar negeri, anak mencari data dan alhamdulillah dengan perjalanan beberapa tahun keluarlah nasab-nasab anak yang memang disempel oleh negara-negara yang punya hak pernasaban ahlul bait, yang mungkin Indonesia sendiri
kurang mengerti masalah ini, atau salah sebagian daripada 9 yang bertanda tangan atau yang membuat stempel dari 130 negara itu adalah, minta maaf anak mata kurang besar, Syarif minta tolong untuk dijelaskan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'a rusdan ma ba'du. Perkenalkan, saya perwakilan dari Naqabah Sayyidul Ashraf wa Syaiban Indonesia Hasani Indonesia yang mendatang beliau untuk mendapatkan pengakuan daripada leluhurnya yang dari luar. Sebenarnya simpel. Ana pelajari dari video yang saudara Habib Fatur Rahman Bahashim itu mengatakan Sufyan Emil bukan Habib. Ya? Betul nih? Ya. Yang ana tanyakan gini, Pak, mohon maaf Pak Kapolres. Habib menurut antum itu apa? Gitu. Ya, karena definisinya luas. Dalam arti apa dikatakan Habib bukan Habib? Ya, nanti bisa antum jawab. Gitu. Karena makna Habib itu beda. Anak punya hari 2. Anak Habib bagaimana? Orang yang dicintai ya Habib. Tapi dalam menurut antum Habib itu apa? Maka nanti itu perlu dijelaskan. Perlu dijelaskan. Masalah nanti keterangan selanjutnya mungkin lanjut setelah dapat konfirmasi dari saudara Habib Fatur Rahman Bahashim. Monggo, terima kasih. Jadi terima kasih mungkin penjelasan dari kami ucapkan mungkin terima kasih atas penjelasannya. Mungkin dari pihak mohon izin bisa menjelaskan berkaitan dengan permasalahan ini biar kita tidak ada berprasangka, biar semuanya terang, semuanya tidak jadi masalah apa-apa. Istilahnya tidak timbul di mana-mana. Apalagi menjadi ramai setelah mungkin ada pertemuan di sini. Mohon maaf video, mohon maaf. Setelah ada pertemuan di sini, mungkin jangan sampai video-video ini menyebar kemana-mana lagi. Mohon izin begitu. Nah, mungkin setelah itu, monggo silakan Habib menjelaskan apa yang menjadi pendapat Habib. Monggo silakan. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma shalli ala Muhammad. Jadi memang benar, ana ada membuat satu video yang mengatakan bahwa saudara Ahmad Bagalu bukan Habib. Pertama yang anda jawab, Habib tadi pertanyaan antum tadi Bapak Bapak siapa? Muksin. Pak Muksin. Muksin baca Bang Idrisi. Dari mana itu? Dari Balikpapan. Ya. Pak Muksin menanyakan ini Habib yang definisi yang bagaimana? Iya. Ya kan? Yang maksud. Nah, yang jelas Habib yang ana maksud ini adalah Habib yang habaib, yang dzurriyyah daripada Rasulullah SAW. Itu pertama. Jadi di situ ada penjelasan. Silakan dicatat. Yang kedua, tadi dikatakan bahwa nasab yang antum miliki ini diakui oleh 130 negara. Nah, ya. Dari Damaskus, dari Syaiban, dan salah satunya diakui oleh PBB. Ya, kalau boleh anda tahu,
bagian PBB yang mana yang menaungi itu? Itu pertama. Bagian PBB yang mana? Entah itu UNHCR atau UNESCO atau FAO, di mana itu masing-masing PBB itu ada tuh badan-badannya, semua sudah jelas. Yang itu kalau misal hanya diakui oleh PBB itu bukan ranahnya. Itu jelas. Artinya mohon jelaskan kembali dari PBB yang mana. Kalau UNHCR, United Nations High Commissioner for Refugees, itu untuk pengungsi. UNESCO, United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization, ini untuk ketahanan pangan dan dari untuk pendidikan. FAO, Food and Agricultural Organization, untuk ketahanan pangan. Ini semua ada badan-badan yang jadi tolong dijelaskan PBB yang mana. Itu yang mungkin pertanyaan pertama. Kemudian Anda mungkin perlu minta tolong disebutkan dari antum saudara Sofian alias Ahmad Bagalung, minta tolong disebutkan nasabnya sampai pada Rasulullah. Tolong disebutkan dan itu harus jelas. Bagi kami kan harus jelas. Itu aja dulu. Habis itu baru kita. Yang penting hari ini kan kita lagi jawab. Kita mencari kejelasan. Kalau begini, kalau memang itu anak salah, anak akan berarti minta maaf. Tapi kalau antum tidak bisa buktikan, mohon jangan lagi untuk mengaku sebagai seorang duri Rasulullah. Jadi itu aja. Mohon itu aja dulu. Anda minta tolong disebutkan nasab antum tadi. Nasab antum sampai kepada Rasulullah. Tafadhal. Baik, Habib Abdurrahman Bahashim. Ya. Jadi mengatakan tadi adalah yang maksud Habib dalam video beliau adalah Habib adalah dzurriyyah Rasul. Ya. Padahal dalam kitab Is'adur Rafiq halaman 3 itu dikatakan yang namanya Habib itu adalah keturunan daripada Imam Alawi bin Ubaidillah Hadramut. Ya, itu Habib. Tidak ada sebutan kata itu dzurriyyah Rasul di situ. Sedangkan yang namanya dzurriyyah Rasul itu panggilannya Sayyid Syarif, bukan Habib. Di dalam kitab Syaraful Asbad juga dijelaskan. Itu betul. Ya. Dzurriyyah Rasul itu dua gelarnya, Sayyid Syarif. Betul itu. Tidak ada nama Habib. Betul. Yang dalam kitab Is'adur Rafiq dikatakan Habib itu dzurriyyah daripada Imam Alawi bin Ubaidillah Hadramut. Itu. Jadi menurut antum, apakah benar bahwasanya Sufyan Aini itu dikatakan bukan Habib? Karena dia bukan dzurriyyah Imam Alawi. Kalau dzurriyyah Imam Alawi seperti antum semua, ya khair, masih muskilah. Antum habaib, antum Habib. Abdurrahman Latos pertama yang mendapat gelar Habibiyah. Abdurrahman Latos, bukan. Anda baca. Bentar. Habib Umar bin Abdurrahman Latos. Ini. Tadi udah dibilang, jangan potong. Maaf ya, potong dulu. Ya, yang mendapat gelar pertama kan Habib Umar bin Abdurrahman Latos. Jadi sehingga menjadi identitas Habib adalah keturunan daripada Imam Alawi bin Ubaidillah Hadramut. Sedangkan kesepakatan para nakobah dalam beberapa kitab seperti Syaraful Asbad dikatakan yang namanya keturunan Rasul itu gelarnya Sayyid Syarif, bukan Habib. Betul itu. Sehingga antum mengatakan bukan Habib, betul. Sufyan Aini bukan Habib. Kenapa? Bukan Ba'alawi. Ba'alawi itu identik Habib. Habib identik Ba'alawi. Tapi selain Ba'alawi tidak berhak mengatakan Habib. Kenapa? Selain Ba'alawi gelarnya Sayyid Syarif. Dan beliau ini dari Sayyidina Abdul Qadir Al-Jilani Al-Hasani. Seperti itu Habib. Ya. Jadi kalau menurut ana, antum mengatakan
zuriyah bukan zuriyah Rasul, Habib ganti Rasul, itu salah. Karena itu mesti terkontaminasi dengan pemahaman Habib itu adalah semuanya zuriyah Rasul adalah Habib. Padahal nggak seperti itu. Hanya orang Yaman, keturunan Yaman yang menggunakan gelar Habib. Gelar lokal itu. Gelar yang disepakati para nakobah bukan Habib, Sayyid Syarif. Ada, silakan dibaca beberapa kitab nasab. Syaraful Asbab antaranya. Ya. Maaf, tanya nama kitabnya apa? Syaraful Asbab. Bukan Syaraful Mu'abad, bukan. Syaraful Asbab. Judulnya tanya aja ditanya. Jamaluddin Al-Qasimi. Ya. Tanya aja bukan. Ya. Ya, khair ya. Jadi beliau bukan Habib, tapi beliau Sayyid Syarif. Beliau keturunan Sayyidul Qadir Al-Jilani, bukan Imam Ali bin Abi Thalib. Seperti itu. Terima kasih. Mengenai kita bahasa melebar ke masalah PBB segala. Ya, gini. Tegas. Antum harus pahami apa tugas sebenarnya zuriyah Rasul. Ini. Zuriyah Rasul itu adalah rahmatan lil alamin, menjaga perdamaian dunia. Iya, makanya di situ makanya ini begini. Jadi zuriyah Rasul itu tugasnya kan rahmatan lil alamin. Pesan membawa pesan perdamaian. Makanya dalam syahadatnya Rabitul Asraf di Tasdiqil Ansab Al-Kabir Al-Arabiyyah Damaskus menyertakan logo itu karena sebagai duta perdamaian. Ya, seperti itu. Itu yang Anda pahami. Terima kasih. Sudah? Ya, nah. Oke. Paham? Masalah PBB? Paham? Kenapa kita oke, paham? Jadi mungkin Bim ada disampaikan lagi? Nah, tapi kita juga nasabnya Ya, ini anak bacakan. baik. Jadi Sufyan Ilin ini adalah putra daripada Ahmad Jalal bin Muhammad. Sebentar. Putranya siapa tadi? Ahmad Jalal Oke, terus bin Muhammad bin Muhammad bin Umar bin Abdullah bin Umar bin Abdullah bin Abdullah bin Abbas bin Abbas bin Dawud bin Abdullah bin Abbas nggih bin Dawud bin Dawud bin Abdullah Abdullah bin Faiz bin Faiz Faiz bin Bakar bin Bakar bin Muhammad bin Muhammad bin Hamzah bin Ahmad Hamzah Ahmad ya. bin Ahmad bin Maulana Sulaiman bin Maulana Ismail bin Maulana Sulaiman bin Maulana Idris bin Maulana Ishaq bin Maulana Abdul Qadir bin Maulana Abdul Wahab bin Maulana Abdul Wahab bin Husin bin Syekh Husin bin Husin bin Abdul Jabbar bin Sayyid Al-Qas Al-Hab Al-Imam Muhyiddin Abdul Qadir Al-Jilani bin Abdul Jabbar bin Al-Imam Maudin ya. Syarif Al-Ashab Syekh Al-Kamil Imam Muhyiddin Abdul Qadir Al-Jilani. Nah, Ya, lalu sampai kepada Rasulullah. nggak hafal kantum dia. Loh, anak minta. Oh. Kepada asal, anak minta. Bin Abi Saleh Musa bin Abi Saleh Musa bin Abdullah bin Yahya Az-Zahid
Az-Zahid bin Muhammad bin Dawud bin Musa Al-Thaniyah bin Musa Al-Thani bin Abdullah bin Makarim bin Musa Al-Jun bin Abdullah bin Makarim bin Musa Al-Jun bin Abdullah Al-Mahdi Al-Kamil bin Hasan Al-Musanna Ibn Hasan As-Siddiq Al-Syahid Ibn Fatimah Az-Zahra binti Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi beliau itu bukan Ba'alawi. Jadi memang nggak berhak bergelar Habib karena bukan keturunan Imam Alawi. Beliau adalah Syekh keturunan Syekh Abdul Qadir Al-Jilani. Dan silsilah ini sudah diakui oleh keluarganya. Makanya dikeluarkan dari silsilahnya sudah keluar karena diakui. Tanpa ada pengakuan keluarga, tentunya tidak akan keluar. Sama seperti antum Bahasyim mengaku Bahasyim. Apakah keluarga antum, keluarga besar antum mengakui sebagai Bahasyim? Kalau nggak mengakui, nggak mungkin keluar syahadat antum. Ya, seperti itu. Terima kasih atas jawabannya. Sebenarnya dari jawaban antum itu sudah jelas. Salahkah pernyataan anak bahwa Ahmad Bagalun bukan Habib? Tolong katakan tolong bahwa anak jelas mengatakan Ahmad Bagalun bukan Habib. Kenapa? Kenapa ribut? Kenapa harus ribut? Pertama. Yang kedua, anak ada mendengar ada beberapa kali yang mengatakan saudara ini bisa berubah-ubah. Kadang-kadang bisa asal. Anda dengar, tapi itu Anda dengar. Anda tidak mengatakan itu benar atau tidak. Cuma yang pasti di video itu Anda mengatakan Ahmad Bagalun bukan Habib. Kelas, kenapa harus begitu? Masalah penerapan danya, nasabnya sampai kapan daknya, nah itu nanti perlu lagi kan, perlu pendalaman lagi. Mungkin kayak kami, saya bilang, kalian yang percaya maktab maktab dari ini, di mana metode daripada penyelidikan maktab dari ini bukan sembarangan, dari pusat sampai ke daerah ini semua, bahkan ada sampai ke DPC, ada ranting yang itu menyelidiki, tidak sembarangan, tidak sembarangan. Nah, kita perlu tahu juga bagaimana metode penetapan nasab itu tersebut. Penyelidikannya adakah, DPC-nya di bawah adakah, ranting yang maktab yang langsung pergunakan, atau mungkin saudara-saudara lain minta langsung ke negara tersebut, ini nih KTP ulun, ini Nahdin ulun, ini foto ulun, tolong cetakan nasab ulun. Kenapa? Kita bisa menyimpulkan, ya kan, kita bisa simpulkan kalau itu tidak ada DPC di bawahnya, di daerah-daerah tidak ada DPC. Sekarang bagaimana Pak? Bagaimana ini metodenya itu? Nah, itu dia. Untuk masalah badan hukum, kita Robiqah, hatta walaupun tidak diakui oleh negara misalnya, tapi kami punya kekuatan tetap, kami punya kepercayaan. Robiqah berdiri sejak 1928, yang semua dipegang oleh Bang Habaib. Diakui. Apalagi sekarang Robiqah sudah punya badan hukum, sama. Kenapa? Kenapa saya tidak menitik beratkan di badan hukum? Nakobah, maktab-maktab yang lain pun berbadan hukum. Semua. Betul. Sekarang ini mereka semua berbadan hukum loh. Saladin Ashraf. Semua ada kemenhukumkannya. Kemenhukum. Semua ada nomor kemenhukum. Tapi bisa sekarang ini. Anda masuk mantan perampok yang insaf. Anda kumpulkan teman-teman perampok, kita bikin asosiasi, kita daftarkan ke badan hukum. Itu kan keluar badan hukumnya.
Nah ini sekarang masalah kepercayaan. Kepercayaan daripada jamaah yang mereka ini menyerahkan kepada maktab yang itu pun maktab tidak sembarangan mengeluarkan nasab. Anak DPC, mulai pusat, provinsi, DPW, DPT sampai ke DPC penyelidikan itu sembarangan. Nah itu yang perlu Anda ketahui, dan Anda perlu juga bagaimana metode daripada penetapan nasab yang sampai 120 negara lagi. Nah sekarang bisa aja kan, saya bisa minta ke Afrika, saya minta nasab saya sih di Afrika, saya kirim KTP saya, ini foto saya, izin saya, tolong disambungkan keluar. Jadi mohon itu tadi dijelaskan di mana DPC-nya itu mungkin ya. Terima kasih. Baik, bismillahirrahmanirrahim, karena menyangkut dengan pendataan kami gitu. Jadi nakoba yang terhubung dengan nakoba internasional ya, itu ada perwakilan di semua negara, dan kami adalah perwakilan ditunjuk oleh Ashraf Al-Hashimi Turki, ditunjuk oleh Nakobatul Ashraf Al-Jazair. Kami punya bukti, nakoba kami termasuk nakoba yang diakui internasional. Nah seperti itu, karena memang harus ada pembuktian dari negara luhur. Kita ngaku seorang sadat, seorang syarif, itu harus ada bukti pengakuan dari leluhurnya, tanah leluhurnya. Kita ngaku dari Damaskus, mana bukti atau leluhurnya di Damaskus? Anak punya bukti. Kita ngaku dari Maroko, leluhur kita, mana buktinya dari Maroko? Apakah Maroko mengakui? Ada bukti. Seperti itu. Nah, yang turun ke bawah adalah perwakilan-perwakilan yang ada di Indonesia. Yang ada di Indonesia yang turun ke bawah. Ngecek Makhtutat Al-Qatimah, ngecek wasiko-wasiko, ngecek semua riwayat dari keluarganya, dan itu dibenarkan. Kita laporkan ke nakobah yang terkait, di mana leluhurnya dia berada. Ini benar nggak silsilah ini? Mana buktinya? Kita kirim. Ketika mereka mengatakan, oh ini nggak ada ini, hatta sampai sekarang ada di Masa Lembu ngaku daripada As-Sailati Al-Hasani, leluhurnya dari Makassar. Anak kirim ke Madinah, ke Syarif Anas bin Yaqub Al-Qutbi, nasabah Madinah. Beliau mengatakan nggak ada keluarganya ke Indonesia, sampai sekarang nggak keluar. Kenapa? Dari negara yang diakui. Ngaku dari Mekah, tapi Rabiqah di Mekah, Nakoda di Mekah, nasabah di Madinah, nggak mengaku karena nggak ada yang ke Indonesia. Ya sudah Mekah, nggak ada. Berarti mereka nggak keluar. Tapi kalau diakui, oh ini betul ada. Ini ada, maka akan keluar di Islam. Nah antum, para habaib, disahkan oleh Rabiqah Alawiyah, kan ya? Disahkan. Yeah. Maksudnya kan dikeluarkan wajah itu tidak menjamin seorang sebagai Tuhan. Jujur gitu, bocor gitu, bocor. Nasab itu di darah, Beb. Nasab itu di darah, bukan di wajah. Apalagi jubah. Nggih. Habib itu dari kecil sudah Habib. Ini kita mau tua, bilang mau baru di Habib. Karena mau tanya nih. Kok bisa sudah Ada tanya? ya. Habib. Ya, ya. Kita baca. Ya. Anak tanya ini maksudnya supaya kita jangan terlalu panjang untuk bahasan gitu. Sini ke poinnya aja. Beliau antum dari mana nih? Dari kapan? Dari Bapak. Kenalnya sama beliau di mana nih? Kenalnya di mana maksudnya? Kan beliau dari kapan? Oh dari Bapak. Dari Bapak maksudnya bukan mukimnya di Tanjung gitu. Bisa itu kan sekarang. Hah? Sekarang di Tanjung. Sekarang di Tanjung, asalnya dari Balikpapan, jadi sama-sama, maaf ya anak tanya aja. Gitu aja. Dan di Tanjung ini maksudnya pendatang gitu ya, datangnya di Tanjung ini aslinya dari Balikpapan. Dan antum di Balikpapan dulu sudah disahkan gitu apa gimana? Jadi habaib itu sudah diakui atau gimana dari habaibnya? Nah, jawab boleh, tanya aja kan, tanya.
Kalau dari kan masalahnya kan kami kan dari sini Hulu Sungai kan nggak tahu kalau dia dari Balikpapan asalnya. Yang sampean bilang disahkan dari itu oleh siapa? Nah, maksudnya dari Habaib sana, dari Habaib sana. Dari Habaib Balikpapan. Dari Habaib Balikpapan mungkin kan, ada Habaib kan mungkin banyak karena anak setahu anak di Balikpapan kan banyak Habaib, ada Sobab, ada Ya, Alpas, dan karena Anda lain-lain. bilang tadi, Anda dari Hasan, mereka dari Husain. Belum tentu tahu jalur kami. Jadi Anda tidak akan pernah mempertanyakan kepada jalur. Ya, kami tidak akan pernah mempertanyakan. Iya, kepada Hasan. hai. Ya, sudah. Jalur kami. Ya sudah satu. Yang kedua satu aja pertanyaan kedua. Setelah itu Ana mau tanya juga makam ayah antum di mana, kakek antum, dia antum di mana? Ana mau tanya makamnya ini di mana? Antum kan bilang katanya keturunan Sayyidina Hasan ya, keturunan Sayyidina Hasan. Dia ngaku Sayyidina Hasan. Dia punya nama ayah siapa? Ahmad Jalal atau bukan? Makamnya di mana? Nanti kami bisa tanya ke Balikpapan, nanti kita cek makam ayah antum, pokoknya maaf dulu, makam kakek antum, jin antum. Kalau Habaib ada semua makamnya, Bapak silakan lihat makam ayah anak, ada di Manjang sana, makam kakek anak di Banjarmasin, di Sungai Tingah, makam jin anak di Hamzah, bisa dicek semua ada, nggak bisa dipalsukan, nggak bisa. Nah maksudnya anak mau tanya nih, mana makam ayah antum, kakek antum, jin antum? Kami nggak bisa juga seuzan sama antum bukan Sayyid atau bukan dari keturunan Sayyidina Hasan bukan, tapi enggak bisa. Tapi mau tanya data kan, mau tanya silsilah itu mesti ada makam ayahnya, saudara ayahnya di mana, saudara kakeknya, kita bisa cek. Pasti ketemu. Enggak mau orang aku Habib, saudaranya enggak ngaku, enggak mau. Pasti saudaranya Habib juga. Biasanya kan ada yang aku Habib, dia Habib, saudaranya bukan Habib, kakeknya bukan Habib, itu banyak. Sudah banyak kejadian, sudah jadi masalah. Nah nanti bisa dijawab juga. Karena menambahin cuma sedikit-sedikit aja, takut kepanjangan juga. Nah nanti dia jawab. Dia aja yang jawab, jangan antum. Antum kalau bicara kitab, Anda jual kitab. Iya, Anda jual kitab juga. Bukan membanggakan. Masalahnya ini bukan bahas ilmu, bukan, ini bahas nasab. Kalau bahas nasab pun kita berkos nasab aja, jangan bicara ilmu, bicara. Nanti bisa dijelaskan oleh Bapak Sufyan Jalil atau Ahmad Bagalong itu apanya, lagapnya atau gimana? Lagapnya? Yang jadi selesai, terus selesai baru menjawab. Dan anak panggil Bapak siapa? Panggil Bapak Ustaz siapa? Ahmad Bagalong atau Sufyan apa tadi? Sufyan Jalil. Itu nama diganti itu gimana? Oh. Bapak Ustaz Ahmad Bagalong aja gitu sebut itu aja. Sudah. Kita jawab aja. Dan nanti dulu kan nanti bisa dia jawab. Sudah boleh Ya, bisa dijawab. Belum tak cukup. Kata beliau jangan dulu dijawab orang yang berbicara. Oh iya. Saya keluarkan. Bismillahirrahmanirrahim. Pertama dari KTP dulu yang kita yang pertama kita dapat dulu, kitanya juga ya kan. Kalau di KTP itu Sofyan Edi. Ahmad Bagalung itu dari sebutan para orang yang mengenal, orang-orang yang mengenal. Ulun tidak pernah menyebut nama Ahmad Bagalung karena dari teman-teman dulu rambut ulun ya ada karena panjang. Satu juga ulun sering mengatakan yuk kita belajar Al-Quran ini, coba jangan cuma di buku, di diri kita juga kita sayangi akhlaknya ya, perbuatan kita, ucapan kita ya. Karena kalau memang bilang sampai alun jaga adab, jaga ucapan, karena Rasulullah tidak menunjukkan hal anarkis, perkataannya sia-sia. Betul itu. Satu. Yang kedua menjawab lagi tentang asal orang tua kan. Sedikit perjalanan mungkin yang ingin kisahkan. Orang tua anak itu dari Baghdad ke Sudan yang ditemukan. Hijrah ke Indonesia dengan membawa kapal Don Yola. Ini cerita umi anak, cerita paman anak karena masih kecil pada waktu itu tidak tahu cerita itu. Lalu paman anak menjelaskan cerita itu semua kepada saya. Lalu abi anak berpulang ke negara beliau. Lalu tinggalkanlah riwayat cerita itu.
tentang keabsahan atau nama-nama Datuk. Jadi kalau dia dulu bertanya gimana Abah Ana bilang setahu dari cerita paman dan umi Ana di negara beliau yang sampai sekarang Ana tidak punya biaya. Ana tidak punya biaya untuk ngecek ke sana. Bukan mengaku karena umi Ana kawin di sini dengan Abah Ana dan foto beliau ada, keluarga menyaksikan ada. Mengaku karena ini orang tua yang Ana jadikan Tuhan dalam dunia. Karena ini kata-kata orang tua, Ana ustaz dan patut Ana pegang. Ana tidak perlu dengan kata-kata siapapun. Ana ikut kata-kata orang tua Ana. Seperti itu. Orang tua ini Ana jaga amanah beliau. Perkataan beliau seperti ini Ana pegang. Lalu Ana cari setelah Ana besar, Ana tanyakan ke paman-paman Ana. Benar ada fotonya Abah Ana ini kawinnya dengan ini, di sini kawinnya. Ana tanya terus benar ini benar. Setelah Ana dapat, Ana coba cek tentang nama-nama orang tua Ana, asal kapal bapak Ana ada. Ya bisa dijelaskan mungkin dengan beliau yang mengecek tentang kapal kebenaran Abi Ana. Jadi dari jawaban daripada Suzan, jadi keluarga beliau ini abahnya adalah kerja di kapal dagang Di mana itu? Pakistan, Pakistan. kerja ke Pakistan. Berarti kan dari Baghdad sudah ke Indonesia. Untuk kapal Pakistan. Dari Baghdad sudah ke Pakistan ya. Iya. Jadi itu perjalanan seperti itu. Artinya bagaimana begini? Kita mengaku sebagai sadah itu ada bukti pengakuan dari tanah leluhur. Nah, seperti itu. Nggak cukup hanya diakui di Indonesia, tapi ada bukti pengakuan dari tanah leluhur. Nah, seperti Habib, apakah diakui di Yaman sebagai keluarga Yaman? Enggak, ya. Kita diakui, kita nggak punya buku nasab, kita punya kakek yang benar-benar kakek yang kita bisa datangi. Familinya ada. Bukan nggak perlu harus kita akui dengan lembagaan resmi. Ini seperti itu. Artinya ada bukti pengakuan. Jadi ini seperti ini. Bagaimana sikap daripada Habib Abdurrahman Basim terhadap Habib Fatur Rahman Basim mengenai video-video yang sudah tersebar, meskipun sebenarnya benar karena memang bukan Habib beliau, tetapi bagaimana dengan respon masyarakat yang resah gara-gara video itu? Memang betul Habib kan? Sekarang anda punya Habib apa enggak? Sekarang anda punya Habib apa enggak? Apa harus saya Karena hampir-hampir masyarakat kita Kalimantan Selatan khusus ya atau Indonesia, dia mau dari Hasan mau dari Husain pasti sebutannya Habib. Ini menurut daripada daya pikir kita orang Kalimantan. Ya, dengar dulu. Ini kan menurut versi orang-orang Kalimantan. Sedangkan anak sendiri itu masih dipanggil Habib, sekalipun anak mengatakan anak bukan Habib, tapi mereka tahunya kalau Juliet Rasulullah itu Habib, kan begitu. Nah, dengan yang mengatakan anak bukan Habib, itu mungkin entah sampai baru tahu versi sekarang atau tidak, itu walau setelah dijelaskan oleh yang musik, ini begitu. Tentang Habib itu begini, kalau Syarif itu begini. Tetapi untuk masyarakat umum, kalau Ahlul Bait pasti Habib. Nah, Anda mengangkat perjalanan ini karena pasti sekalipun Anda ini Syarif atau Sayyid, bagi beliau yang orang awam mengatakan pasti yang lain Juriyah kalau lain Habib. Nah, seperti itu kita coba. Tolong sebentar, tolong diperlihatkan syahadat nasab yang ini.
diperlihatkan. Itu Sohib ya? Sohib. Ini syahadah nazar yang sahih ya, dikeluarkan oleh lembaga mana tadi, Nakobah mana ya? Yang ini aja dulu. Nakobah mana dulu? Ini adalah Nakobah Saldul Asraf li Tartib al-Amsaq al-Qabail al-Arabiyyah Damaskus ya. Nah, jadi mohon sekelas negara loh. Ini negara kan yang mengatakannya. Lembaga ya. Lembaga yang ini pusat, betul. Betul. Tolong antum perhatikan susunan sejarah family tree pohon nasab yang ada itu. Mohon diperhatikan itu ada kesalahan cetak. Bagaimana kelasnya lembaga negara bisa salah cetak? Kita tidak usah yang kelas negara, kelas yang kita akte lahir aja kita salah cetak sudah nggak diakui. Salah cetak seperti apa? Coba perhatikan bin Abdul Qadir Jailani, bin siapa itu? Itu tidak ada kata bin. Jadi langsung. Itu manusiawi. Tidak bisa. Tidak bisa. Kalau kita bikin satu salah aja, Tidak bisa. Kita dokumen apapun, tidak bisa. Jadi, kalau masalah itu Habib bisa komplain ke negara beliau. Kalau antum tidak percaya, datang ke Komjen Surabaya ke negara sini. Seperti itu. Ini kan dikeluarkan di mana tadi? Damaskus. Yang jadi pertanyaan, kenapa di sini ada huruf kita Indonesia? Masya Allah, itu aja dipermasalahkan. Tanggal-tanggal kita kan bukan pengalut. Bukan itu. Oke, yang masalah yang huruf itu. Sekarang salah cetak itu loh. Salah cetak itu jangan mungkin kelas negara, kelas yang tingkatnya negara loh. Kita akte kelahiran aja, kita salah cetak. Itu bukan hanya seperti ini. Ini masalah teknis. Atau jangan permasalahkan masalah teknis. Bisa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak ini Dewan Nasir Adulan dari Nakobah Asraf. Saya ulangi lagi, saya dari Nakobah Asraf, Kerajaan Maroko yang sudah disebar orangnya 12 di sini. Dan saya adalah keluarga besar Al-Jilani, sebagian sudah di sini. Raja-raja, para raja-raja di negara Arab. Ini dari dinas pertahanan, kerajaan, dinas sosial, semua saya akan dicek. Ini satunya. Ini yang dari. Dan yang itu bersama saja. Tapi yang saya keluarkan, saya diutus oleh Nakobah dunia yang dikeluarkan oleh Irak sebagai rujukan Al-Hussein menjadi duta perdamaian, menjaga perdamaian, kebudayaan dan hal lain sebagainya. Jadi saya membawa nama negara. Dengar kajian. Dari tadi saya ngomong kan. Ada. Dan saya juga duta perdamaian dari negara Mesir. Dan saya ditunjuk oleh Turki sebagai pengawas, sebagai perdamaian untuk pengawas yang dikeluarkan oleh Turki. Akan kali foto. Dan saya mendapatkan ucapan selamat dari Liga Arab, Persatuan Liga Arab. Jadi saya nggak kena sertakan, tapi menjadi keabsahan. Kalau
salah ketik aja, pian dipermasalahkan, dan itu kewenangan kita. Pian bisa datang ke menuntut ke Damaskus yang menguatkan. Apalagi saya sebagian dari narkoba dunia, saya punya grup banyak, grup di narkoba dunia. Ini negara mana pun ada saya. Dan saya memang nggak pernah lihat grup saya ini dari Balawi. Sangat cek. Kita bukan nabi, kita ingin masuk buat yang asli. Gantian. Saya konsisten. Jadi gini, kalau Winduan yang punya permasalahan, bagaimana dengan saya? Karena dari narkoba dunia, sah sahnya nasab apabila seseorang itu mendapatkan pengakuan dari mana dia berasal dan dari mana dia kakeknya berasal. Pian dari tadi ngomong, nggak penting nasab. Sedangkan dari kubu Pian sendiri, Habib Nopel mengatakan, gak usah dapatkan mengecek Habib. Buku nasab ajaran video seperti itu. Dan standar internasional, siapapun dia, karena di Arab, saya bongkar ya, saya jelaskan. Di Arab, hukum Arab, barang siapa mengaku ahlul bait dunia, tidak menunjukkan syahadah dan bertokoh dari Arab, yang link. Ini saya punya toko. Di toko ini sebelas paspor, tapi dia bisa bawa mana-mana. Ini ada barcode-nya. Sampai yang sini, silakan di barcode terpuas semua di dunia ini. Dari narkoba dunia sudah positif, sudah menaikkan hak pasti. Barang siapa mengaku Rasulullah, dia harus ada isbat dari asalnya. Sekarang saya bertanya, dari mana Pian bisa mengatakan bahwa orang itu ahlul bait? Tidak perlu buku-bukuan. Ini standar nasional. Saya bisa. Kalau Pian keberatan, silakan kita dulu. Ini standar. Saya bilang standar. Kalau bagi kami sebagai duta perdamaian yang cinta NKRI, karena baik itu harus wajib kita NKRI. Apapun yang terjadi di negara dia harus mendukung. Makanya narkoba dunia memberikan stempel-stempel semua. Wajib punya. Tidak ada ahli baik yang menentang pemerintah. Saya duta perdamaian. Itu sahih. Jangan terpotong. Karena marahnya kan sampai pusat mengaburkan. Tidak boleh. Jadi sahih asal apabila diakui negaranya. Sekarang saya mau nanya, sebagai standar narkoba dunia, saya ingin bertanya, apakah kalian sudah dapat isbat dari Yaman? Contoh dari narkoba yang ada di Yaman, Al-Jafari, Al-Rifai, itu sebesar juga narkoba Al-Basro sebagai imam hadir, sebagai rujukan dunia. Contoh, saya beri contoh, kerajaan Maroko ada kerajaan yang sangat kaya. Dengan sebab ini, anak saya apabila sekolah di Maroko, dia dikasih uang 3.000 dirham atau 5 juta rupiah dan sekolah gratis. Itu Maroko. Saking tingginya kayanya dia masih tahu sebabnya narkoba ada masuk sebagai dunia dunia. Itu namanya sampai nasab, bersambung nasabnya. Jadi nasab itu adalah bukti titik. Kalau Pian perkara itu, Pian jangan sekali-sekali lagi menyalahkan orang tua. Harus menyalahkan. Kenapa? Dia mengaku karena ada dunia nggak bisa. Jadi narkoba dunia menegaskan barang siapa mengaku cucu Nabi, dia harus punya isbat dari negaranya dan negara asal kakeknya. Gitu. Itu jelas. Saya tadi dia memperhatikan, tapi kayak itu kemarin kalau lain-lain. Saya lihat di video orang tampar lah, gini kan. Itu mengajarkan Allah. Di dunia tidak ada. Gitu. Di dunia tidak ada yang namanya ahlul bait menentang pemerintah. Walaupun itu kesalahan tidak ada. Tidak ada gantian. Kamu mau ngomong tidak bisa. Jadi ya, padahal dia kamu bukan.
Sebentar, mohon Bapak, sebentar. Baik, terima kasih. Bapak ya, mohon sabar. Kita mungkin mohon maaf. Betul, baik. Mungkin, siap, mohon maaf. Tadi mungkin kita sudah dengar penjelasan dari Bapak, penjelasan dari apa itu. Mungkin kami ingin ada pendapat mungkin dari Kemenak atau dari MUI. Mungkin silakan Bapak. Terima kasih kepada moderator. Kenalkan, kami dari MUI Jakarta Balangan, tepatnya Sekretaris Umum dengan Pak Ketua Habib Saki. Mohon maaf, Ketua memberi kalau melihat atau mendengar, menyimak daripada apa yang terjadi pada saat ini. Yang satu diminta penjelasan, sudah memberikan penjelasannya. Kemudian setelah diminta makam setingkat dan dua tingkat bahkan 3 tingkat di atasnya, kita tidak bisa menerima dan tidak bisa menerima di mana gitu. Lalu kemudian Bapak yang satunya dia adalah kita perdamaian dengan segudang sertifikat gitu. Nah jadi kita kumpulkan aja masalah ini. Nah maksud dari Bapak ini mau mengapakan Bapak Fatur Rahman, kita kumpulkan aja. Saya sudah di luar, saya sudah katakan kalau ini masalahnya Bapak Fatur Rahman sudah mengakui bahwa sini sudah mengakui bahwasanya bukan Habib, beliau mengatakan bukan Habib, ya benar juga, ya islah aja lah menurut kami. Dan ini bisa diperjelas oleh ahli hukum juga. Adakah unsur yang bisa menyirik orang ini? Kalau tidak terpenuhi, apa yang kita lama-lama di sini? Kita juga ada cara juga di luar. Itu aja Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, terima kasih atas kesempatan yang diberikan kami dari yang ini melihat situasi kita ini semakin memanas sekarang. Jadi kita tetap walaupun lebih panas tapi kita tetap dingin. Cuma kami ini ada usul, kan kita ini polemiknya yang namanya dengan Habib itu adalah maaf ya Bang, saya salah. Habib itu cuma Rasulullah SAW, itulah. Dan Bapak dari Ahmad Padang ini mengaku Habib gitu kan. Itu nggak Pak. Cuma kalau boleh kami menyarankan kami, kalau boleh berani kan Bapak bersumpah mereka di bawah Al-Quran 30 juz bahwa Bapak benar dalam hati dan apabila tidak benar, saya bersedia menerima laknat dari Allah. Kira-kira enggak? Kita menawarkan aja. Bagaimana kalau kedua? Ya, terus. Nah, bisa kita aja dari kami Pak. Terima kasih. Baik, mungkin baik, terima kasih Bapak dari MUI, dari Kemenak. Mungkin tadi ada saran dari Bapak Kemenak. Itu mungkin kedua belah pihak. Kalau misalkan sepakat kedua belah pihak, Amin. Kita berdua. ini iya kedua belah pihak. Ya Alfian Nurdin sama Pak Ahmad juga loh. Nah, mungkin ada tambahan dari MUI juga. Nah, makanya ulun mungkin tawarkan kepada dia, soalnya ini sudah waktu asar. Kalau sampai adu argumen sampai besok pagi itu mungkin nggak bakalan selesai. Nah, kita mungkin cari kesepakatan, cari kebersamaan. Istilahnya gimana? Itu kunci ya. Biar sama-sama di sini gak ada curiga, dari sini gak ada curiga. Di sini ini kita cuma saudara, begitu ya. Gimana mungkin? Boleh. Jadi gini, supaya simpel aja, istilah yang saya tawarkan, kita berdua angkat Al-Quran, di bawah Al-Quran,
disaksikan oleh para habaib, para muhibbin yang ada sekarang. Kita bersaksi bahwa saya menyatakan demi Allah, Anda adalah bukan Habib, dan Anda mengakui bahwa Anda memang bukan Habib. Jadi bukan Habib dari Ba'alawi. Antum jangan ngomong lah, ini Nggak masalah usah. di sini. Kita berdua ini karena kan ini kan hanya masalah gelar. Yang antum permasalahkan ini kan masalah gelar. Antum tidak terima bahwa saya katakan Anda bukan Habib. Apa lagi sekarang? Yang kemarin ya, biar kita cepat kelar permasalahan. Silakan gantian. Nah, Bismillahirrahmanirrahim. Anak akan siap bersumpah bahwa anak mengumumkan habaib dan Ba'alawi, tetapi anak juga minta antum berani juga bersumpah bahwa anak ini ya kan bukan junjungan Rasulullah. Oh, Anda tidak mengatakan bukan junjungan Rasulullah, jangan salah. Anda tidak mengatakan Anda bukan junjungan Rasulullah. Ba'alawi, bukan Habib. Tapi di video itu tidak menggunakan nama Ba'alawi daripada asalnya, kan kita habaib. Loh, nggak bisa kan? Nggak bisa, kita sesuai video. Anda melaporkan di sini sesuai rekaman video antum. Iya betul, betul. Kita nggak bisa. Yang anak sesuai kapasitasnya, bukan memang Habib. Panggilan kita memang di sini. Dilihat dari Ba'alawi memang Habib. Nah, berarti antum kan mengaku Ba'alawi berarti. Kalau memang dari Ba'alawi bukan habaib, ya, dari Ba'alawi punya panggilan, ya kan? Bahwa Ba'alawi itu habaib. Terus bagi yang bukan Ba'alawi berarti bukan habaib. Bagaimana? Kan antum sendiri mengatakan. Ya enggak, ini kan Sumpah sumpah dan akan itu. nah, makanya kalau membangun sumpah, kita sama-sama bersumpah. Jadi Muhammad mubarak kayak orang terserah. Yang penting begini, teman-teman, kita sama-sama meminta mudarat kepada Allah apabila di antara salah satu kita ini bukan ahlul bait. Kita sama-sama meminta kepada Allah Taala, ya, bahwa murka Allah, ya, laknatullah apabila di salah satu ini bukan ahlul bait, ya, siap menerima daripada murka. Ahlul bait dalam kita kan ahlul bait karena kita mengacu pada ahlul bait. Sebenarnya itu loh, sebenarnya saya sudah beristilah kata mungkin mau mengurangi kapasitas daripada video yang saya lepaskan, yang saya rilis bahwa antum bukan Habib. Nah sekarang kita harusnya sesuai yang video itu aja. Karena ahlul bait itu Habib mengacu pada ahlul bait. Jadi kita langsung ahlul bait, kenapa kita naik ke atas? Kenapa kita tidak berani bersumpah sama-sama? Dia pada Allah, dia pada Rasul, dia pada Al-Quran Karim. Seperti itu, Anda berani. Nggak masalah. Nggak masalah. Seperti itu aja. Ambilkan Quran. Ambilkan Quran. Demi Allah, demi Rasulullah, saya berani bersumpah. Berani, tetapi habis ini karena Anda minta dengan sumpah anak ini, jangan lagi mutar-atik kejuliatan anak. Karena sudah bersumpah, lalu kalau bersumpah ini mungkin itu. Sekarang aku tadi sudah mengatakan bukan Habib. Anak bilang tadi bukan Habib, anak Juriyah Rasulullah. Anak bilang tadi jangan mutar-atik tadi. Terus ini Juriyah Rasulullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama Muhammad Zaki Taufik Amin Terus. Mungkin Anas sepakat dengan Pak Kemenang. Dari antum mungkin memiliki data sesuai dengan mungkin apa yang antum miliki. Dan beliau, kami para habaib memiliki data sesuai dengan apa yang kami miliki dari maktab kami, maktab yang kami percayai. Dan antum pun punya maktab yang antum percayai. Wallahu a'lam. Benar atau salah Allah yang tahu. Jadi Anda sepakat
dengan Pak Kemenang. Fadol Sufyan Ainin dan Fathur Rahman Bahashim. Sama-sama kalau memang antum meyakini bahwasanya antum adalah keturunan Rasulullah SAW, ya kan? Maka seperti anak, seandainya ada yang mencurigai anak ini Habib palsu, secara pribadi mungkin anak tidak akan protes karena urusan Habib dan kadarnya ini urusan anak sama Allah, ya kan? Kecuali kalau Habibnya anak pakai buat nyari fulus supaya dapat hari enak, ya kan? Itu satu. Yang kedua, di saat ada yang mengatakan Habib Zaki adalah Habib palsu, pertama nggak keberatan. Dan yang kedua, kalau memang diminta untuk sumpah, maka anak berani bersumpah demi Allah kalau seandainya anak tidak diakui oleh orang tuanya anak, dan orang tuanya anak tidak diakui oleh orang tuanya lagi, dan orang tuanya lagi tidak diakui lagi oleh orang tuanya lagi, dan terus sampai Rasulullah tidak mengakui, maka siap dilaknat oleh Allah dunia dan akhirat. Itu betul. Mungkin itu saran dari anak. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari Erwin. Terima kasih yang kedua kalinya. Untuk redaksinya mungkin dari mana? Mungkin lebih tahu bagaimana redaksi kalimatnya. Yang jelas ada substansinya. Kita bersumpah di bawah Allah. Itu ya. Isyarat. Ini menurut anak, kalau memang kurang pas dari para hadirin atau dari antum silahkan foto. Yang dipermasalahkan di sini adalah mengaku dan pengakuan keturunan baginda Nabi Muhammad SAW. Jadi anak sarankan, bukan anak minta, anak menyarankan untuk apa istilahnya pengucapan, ya kan? Bukan saya bersumpah saya Habib atau bukan saya bersumpah Ahlul Bait, tapi adalah saya bersumpah bahwasanya saya diakui oleh orang tua atau ayah kandung saya, dan ayah kandung saya diakui oleh ayah kandungnya, dan ayah kandung ayahnya ayah saya diakui oleh ayah kandungnya, dan terus diakui dari ayah ke ayah ke ayah ke ayah sampai Rasulullah SAW. Terserah masalah Sayyid, Syarif, Habib itu hanya penyebutan. Yang ia adalah, yang dimaksud adalah keturunan dari Rasulullah, keturunan dari Sayyidina Hasan dan Sayyidina Husain, terus tanpa putus dan tanpa ada ukulahan. Kira-kira gimana? Gimana? Sepakat gitu ya? Mungkin teman-teman langsung bisa membeli ini. Kita punya bukti pengakuan daripada itu bukti di medsos. Nah, bukti otentik. Assalamualaikum, Beb. Ya. Waalaikumsalam. Alhamdulillah baik, Beb. Itu pengakuan. Apa bukan pengakuan? Itu kan sudah bilang ini Kalimantan Selatan, berarti kan daripada yang bilang. Lah sekarang video Anda salah kan? Ya. Mana? Kembali lagi kan? Sekarang video Anda itu salah kan? Makanya dia bilang tadi, karena kalau hal baik di sini dan hadis itu kan mengacu pada dunia Rasulullah. Itu kan sama aja, itu melebar. Bukan Kan ambigu loh. Anda membingungkan. Jangan salah, itu membingungkan umat namanya. Kalau itu kita
pahalanya berdasarkan sesuai dengan video yang Anda lepas, oke, tidak masalah. Tapi kalau ini harus melebar, mengakui bahwa ini turut, waduh, kita tidak bisa ini sudah ke pemahaman masyarakat. Oh, tidak bisa. Itu dia masalahnya. Anda memanfaatkan pemahaman Artinya gini, kalau menurut Anda, ya kan? Kalau memang antum tidak merasa Anda bukan Habib, protes orang yang memanggil antum Habib. Sudah Ya kan? Ya kan? Itu satu. Dan kalau perlu, antum bikin klarifikasi. Jangan panggil saya Habib, karena saya bukan Habib. Bla 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 bla. Ini mungkin ada salah satu contoh. Salah satu contoh yang tidak mau ngaku Habib. Mungkin satu dengan bahwa ada itu jadi begitu kan itu yang Rasulullah tidak mungkin harus Kalau gantian. Daripada itu bukan hadisnya, jadi kalian jangan. tolong bisa lagi ini. Di anu Ini salah satu mungkin yang hasilnya juga ya. dari kami. Iya betul. Kita bisa ngakuin. dari kami aja panggil ingat-ingat ini. Ya, por. Nah, Kasih Mas. Luar biasa ini. Betul. Keluarga Basyaiban Al-Idrisi ini memang bukan marga Ba'alawi, ya, bukan Habib, tapi Jelas? Sayyid Pokoknya sudah gitu aja. atau Teruskan Beb, Baik, Panjang kan? panjang dan cukup yang sesuai aja. Ya justru dari itu ya. Makanya selalu bilang, anak bukan Habib, anak Syarif. Atau saya Iya, aduh, kenapa ribut masalah cuma kan, anak bukan Habib. Pemahaman masyarakat kita ini bahwa Habib itu adalah Ahlul Bait. Oke, ini untuk saya menengahi, Anda menengahi. Berarti masalah video yang diolah oleh Habib Fathur Rahman Bahashim dalam hal ini mengatakan beliau mengatakan bahwasanya antum bukan Habib. Berarti itu benar dan sudah dibenarkan oleh antum. Ya kan? Ini penjelasan antum yang bla 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 tadi. Ya kan? Berarti masalah video selesai. Karena sudah ada tabayun, ya kan? Setelah ini dan antum pun tadi mengatakan ya bahwasanya anak bukan Habib karena anak keturunan dari ini bla 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 dan seterusnya, berarti saya bukan Habib, punyanya bukan sendiri, Sayyid Syarif. Silahkan antum bikin klarifikasi, olah video, ya bahwasanya saya bukan Habib, selesai masalah. Ya kan? Nah, berarti ini kan sudah kita sepakati, kita sudah sama-sama paham. Ya kan, kita sudah sama-sama paham. Sekarang kembali lagi ke fokus untuk zuriyah Rasulullah atau keturunan Rasulullah SAW. Untuk supaya dari pihak habaib atau dari pihak antum ini sama-sama puas, ya kan? Karena sepakat dengan saran Pak Penengah. Biar Allah dan Rasulullah yang menghakimi kita. Amin. Jadi ini aja, karena kan permasalahan di video itu memang disebutkan dengan Habib, mungkin dari Habib Fathur Rahman Bahashim nanti ketika membuat klarifikasi bersama beliaunya ini mengatakan betul memang Saudara Sufyan Ain bukan Habib dan beliau Sayyid Syarif. Itu bukti sebagai memberikan pemahaman kepada masyarakat bahwasanya beliau memang Habib Sayyid Syarif. Loh, sekarang gini. Itu permintaan kami karena kalau setelah ada klarifikasi akan ambil di masyarakat, oh iya itu bukan Habib dalam pemahaman masyarakat, sehingga nanti dengan saya Fathur Rahman Bahashim mengatakan betul saudara sudah ini bukan Habib tapi bilang Sayyid Syarif dari Sayyidina Hasan, dan saya adalah Habib dari Hadratul Ketuaan Alim Baitul Hadratul. Seperti itu.
Itu jadi nanti ketika orang membaca videonya, oh iya sudah, clear sudah, clear. Jadi begini, kalau menurut Ana ya, Ana kembali lagi Ana menengahi. Kalau sesuai dengan yang antum minta, berarti antum minta pengakuan dari Habib Fathur Rahman bahwasanya Sufyan Ailin adalah bukan Habib dan beliau adalah Sayyid atau Syarif keturunan Rasulullah SAW. Seperti itu yang dimaksud, ya kan? Maaf nih kalau menurut Ana. Kita kembali kepada beliau. Beliau sebelum mengakui, ini maaf ya, kalau Ana kalau ditanyai, ini benar kopi nggak sih? Ini benar kopi nggak sih? Kita harus tahu, oh kopi warnanya hitam, rasanya pahit. Kalau Anda sudah minum, Anda sudah mencicipi, tahu ini rasanya kopi, baru saya berani berbilang, baru saya berani ngomong, oh jadi kopi. Tapi kalau maaf, di saat diminta, saya nggak tahu ini kopi, saya nggak pernah minum kopi kok. Saya nggak tahu rasa kopi, ini kopi benar atau enggak? Nah itu kembali kepada pribadi beliau. Karena itu, udah disalah. Maaf, tambahin aja. Namanya seperti ini. Menurut pengakuan dengan bahwa dia syahid saling pernah begitu. Saya juga pengakuan. Mohon izin sekali Bapak salin ya. Mohon izin siap. Nampak kami belum bayar. Yang dipermasalahkan sama Bayang, saya tidak senang dengan testimoni yang disampaikan dengan Habib. Itu aja. Pak Fathur Rahman orang tua terus sekali kain terus sekali datu kada tahu. Nah ini kan nggak bisa menjelaskan di mana. Ini ulun merasa aneh juga karena umur hanya 45 tahun. Ulun sudah hampir 60 tahun nih. Bapak saya, kakek saya, datu saya masih ada, gitu nah. Masih saya kenal. Bukan tidak tahu. Itu perlu syarif atau saya sudah perlu itu dijelaskan kembali gitu. Nah jadi banyak dan karena sudah disepakati dari mohon izin karena dari majelis ulama juga dari awal sudah saya mengatakan bahwa islah aja lah ini. Apalagi kita sama-sama muslim gitu nah. Apalagi kalau sampai tadi dari masyarakat sudah tentang keislamannya gitu. Maka ini harus apa? Panjang gitu lah. Sudah jelas sudah mengakui bahwa bukan Habib yang Fathur Rahman Al-Hashim mengatakan bukan Habib kan selesai. Itu aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita kembali dan rahmat kepada Kapolres dan juga para undangan dan beberapa yang terhormati. Singkat saja, saya asli Banjarmasin. Sekarang saya domisili Gelangan. Ini teman saya 4 tahun kalau nggak salah ketemu ya. Dulu nggak ada pada jalan ini. Jangan sekali siang orang berita. Kalau kita menganggap orang mau kita bukan kita menganggap siang apa dia yang benar aja. Jangan. Dia mengatakan sama saya emang tuh orang meninggal. Dia orang meninggal. Jadi dia kata sama saya karena kemana dia bilang baik sama saya baik itu tidak masalah. Tapi setahu saya dia nggak ada jalannya dulu. Tapi saya datang, saya hanya menjelaskan dan saya pernah ke rumahnya. Dia aslinya orang Kaltim ya, dan dia orang Kaltim. Jadi setahu saya itu aja yang saya sampaikan. Jadi anak mohon antum, kalau antum memang Habib itu jelas, kalau nyakar Habib itu jelas. Sesuai dengan orang ina angkor ya apa berarti yang hak yang benar. Jadi jangan dia supaya terbas. Kalau nanti Mas Habib silakan buktikan kakinya. Kalau ada pun gitu, kami pun dari Habib sendiri ulun cakap apa dengan apa Habib ganda jawabnya gampang kan. Ini masalahnya kalau semua kita akan meninggal. Ulun aja kalau
hari bukan besok umur kita tahu. Jadi kalau yang muncul silakan, kalau yang ada silakan, nyaman tuntas. Jadi Bapak juga kemarin itu yang sampaikan, mudah-mudahan atau silakan yang sebenarnya. Kalau ada terlalu kan itu mau terlalu sampean Habib bukan titik. Yang ditanya ada pembelaan dong. Anak ada pembelaan. Yang ditanya Pembelaan mana? Itu semacamnya aja salah terka. Itu masalah itu nanti dulu. Mohon maaf. Yang ditanya saya tadi Habib bukan Syarif, bukan Hasan, bukan Husain. Mohon maaf ya, saya no. Kalau bukan salah agama saya no. Saya tanya sampai tadi Habib titik, nggak ada koma, nggak ada titik, nggak ada tantanya lagi. Yang bermasalah video kadang dengan kenapa saya dikatakan bukan Habib. Yang berapa kali saya nanya. Terus dari MUI nanya tadi sampai Habib bukan titik sudah. Karena aku harus menjelaskan diri dulu mana pembelaan saya. Bahwa saya ini dari Julia Hasan yang memakai pang atau sebutan kami Syarif atau Sayyid. Mungkin dari yang tadi ada tambahan. Soalnya ini sudah waktunya asal begini. Terima kasih atas pelaksanaan pada hari ini. Intinya kita dari laporan Pak Ahmad kemarin mau mempermasalahkan isi video kan. Video itu Habib Fathur Rahman mengatakan bukan Habib, ternyata benar kan Habib kan? Kalau dari segi hukum, kalau itu menyatakan memang benar Habib dan Bapak sendiri mengaku artinya sudah selesai ya kan? Yang kita cari jalan tengah hari ini bukan untuk memperpanjang siapa yang merasa benar itu ya kan? Kita cari jalan tengah. Ternyata sudah dari hasil pertemuan ini sudah jelas di video dari Habib Fathur Rahman mengatakan bahwa bukan Habib. Ternyata dari hasil pertemuan rapat ini, hasil hari ini Bapak juga mengakui bukan Habib kan? Saya rasa ini karena selesai. Kalau berkata yang lain itu kalau masalah agama saya kurang ngerti kan, terang saya kalau masalah agama dan kalau ternyata saya salah, maka saya siap dilaknat oleh Allah dunia dan akhirat. Kalau seperti itu pernyataannya, itu yang namanya kita tidak tahu ya, kita tidak tahu benar-benarnya dengan apa yang diberikan bukti-bukti oleh pihak sebelah. Mereka tegas, mengatakan bahwa iya betul kami Syarif, kami adalah betul Rasulullah dengan apa bukti-bukti ini. Nah itu tidak akan kesini. Jadi mungkin kembali pada fokus awal itu. Kembali pada fokus awal bahwa Anda mengeluarkan video, merilis video bahwa yang bersangkutan Ahmad Pagalu bukan Nabi. Malas. Dan sekarang kalau mau bikin klarifikasi lagi, mau kayak gimana? Bukan Habib, bukan terserah. Nah, Anda kan bikin lagi video bahwa memang Ahmad Pagalu bukan Habib. Halas itu aja tuh. Sudah tadi mau bikin jalan tengah ya. Nanti Anda bikin, beliau bikin lagi. Apa ini yang meresahkan masyarakat? Kalau ini sementara ini masalah Habibnya, kan tadi sudah ada pengakuan dari antum sendiri bahwasanya iya saya bukan Habib. Di saat siapapun mau Habib Fathur Rahman, mau Habib Fulan, mau bujuk siapa, mau siapapun dia seorang preman bajingan sekalipun, di saat ada yang mengatakan Sufyan Elen bukan Habib, antum jangan bingung, antum tinggal jawab iya memang saya bukan Habib karena saya bla 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 itu kembali rahmat antum. Iya kan? Kan kalau kerjaan seperti itu tidak aman. Jadi kalau yang antum khawatirkan, yang antum khawatirkan, kalau nanti ada lagi yang mengatakan saya bukan Habib kan, itu maksudnya antum tadi kan ya, itu nggak akan selesai. Paham itu, bukan itu. Iya benar. Anda cuma mau minta juga bahwa ini menjelaskan juga
menjelaskannya soal orang percaya apa tidak itu kembali ke manusia. Iya, untuk penjelasan itu kan kan di sini kan sudah yang antum maksudkan ke depannya, ya ke depannya silakan antum memberi penjelasan. Iya kan? Itu maksudnya. Ya, makanya kalau memang jalan tengah yang diminta untuk perdamaian di yang masuk dari kembali kan? Ya, hanya kita tadi kita. Jadi bukan habisnya siapa kafir numpah bukannya kalau kafir ini selesai. Ya, jadi silakan aja soalnya. Kalau sama-sama otentik, karena dia bilang tadi, memang bisa juga. Gini loh, Bek. Kalau memang ini ditambah, berarti kan ini sumpah dari Allah Ta'ala. Itu. Kita mungkin sekali lagi dulu, kita bikin video mungkin sampai nyambung berkaitan dengan video yang kemarin, penyampaian bahwa benar ini yang namanya beliau bukan Habib, nanti ditimbang sama sampean. Betul, saya bukan Habib. Udah, itu aja. Cukup nggak itu? Bukan, kata beliau kan bapak ini. Jadi kan nanti beliau ngomong, lalu tidak mengakui bahwa sampean bukan Habib. Detik ya. nanti sari, ya kan? Bisa. Nah, monggo mungkin kalau Sarif itu Ya. terserah sampean lagi ya. Sampean mungkin Habib sudah mengakui betul beliau bukan Habib. Jadi sudah clear semuanya. Jadi video yang disebar mungkin, mohon maaf, video yang ada testimoni Pak Habib Fatur Rahman sudah selesai, tidak jadi masalah lagi ya. Jangan dipermasalahkan lagi. Ya, Beliau menyampaikan sampai bukan Habib, jangan dipermasalahkan lagi. Cukup. Ya, ya. Gimana Bim? Siap, alhamdulillah. Gimana? Siap, akan sudah habis ini berarti ya? Sudah. Pokoknya video yang dikeluarkan sama Habib tidak dipermasalahkan lagi. Titik. Ya. Dua kan? Sampai mengakui bukan Habib. Pertama, satu. Yang kedua, video yang tersebar itu yang sebarkan mungkin bukan disebarkan, yang tersebar oleh Habib itu tidak dipermasalahkan lagi. Udah, itu aja ya. Nah, sebenarnya video itu dipermasalahkan lagi itu udah. Nah, karena dia kan ya udah. Sekarang dipermasalahkan lagi. Yang pertama, yang kedua, video yang tersebar sudah di mana-mana, jangan dipermasalahkan lagi. Dua itu aja cukup, ya. Yang ketiga, mungkin pertemuan ini kita menjadi saudara atau keluarga. Menurut agamanya apa? Islam damai. Kan saudara. Ukhuwah Islamnya begini pula, damai, nggak ada lagi permasalahan di kemudian hari, apalagi sampai misalnya sampai dipermasalahkan lagi setelah ada kegiatan di Polres Balangan. Mungkin dari pihak Abai, dari pihak sampean, cukup di sini. Jangan dipermasalahkan lagi, nanti di medsos lagi, Tapi kalau kalian bilang kalau juga bikin pengakuan medsos boleh kan tentang saya terus hari karena kan ya kan silakan itu hak sampean. Mungkin dari pihak mohon izin dari Habaib Balangan untuk sementara tidak menerima berkaitan dengan pengakuan Habaib Pian. Itu untuk di Balangan ya. Soalnya sampean bikin pengaduan datang ke Polres Balangan berkaitan di desa Bajumira di daerah Balangan. Sampean juga datang ke Tabalong disuruh ke Balangan. Jadi untuk sementara di Balangan Pian untuk Habaib tidak diakui. dengan bahasa Habib Balangan. Ini Habaibnya di Balangan Pian tidak diakuinya. Ya. Oke, memang bukan Habib dia. Itu jadi. Mohon izin mungkin untuk demi kelancaran ini biar kita selamatkan semua, mohon izin minta doa bersama. Mencari musuh ada dalam satu hari bisa 1.000 orang, mencari teman satu ikung alibana bertahun-tahun. Nah jadi bukan anak yang musuh, anak bukan musuh. Anak Anda saudara saya. Semua Anda saudara saya. Nah cuma itu tadi saya tidak ingin ada kesalahan. Saya ingin asal Rasulullah SAW itu aja.
Nah, cuman mungkin kemarin itu ada kesalahan, mungkin apa ya istilahnya, situasi yang membuat saya membuat video itu. Oke, udah alas. Ada minta maaf. Jujur, ada minta maaf. Anak tidak mencari musuh. Allahumma shalli ala Muhammad. Anak tidak mencari musuh. Antum bukan musuh. Nah, Anda bukan musuh saya. Musuh kami adalah para penista-penista agama yang ada di luar sana. Kalau cuma diskriminasi, membuat kerusakan, hanya mengatakan bahwa itu bukan Habib, bahwa itu bukan Habib, bukan. Wallah, demi Allah, demi Rasulullah, saya tidak pernah menjadi musuh. Karena dulu maaf sedikit berkenaan. Nah, jadi itu tadi. Kenapa kalau memang antum mau bikin klarifikasi lagi, fadhal, antum sebarkan. Adapun kami para habaib dengan pemahaman, dengan apa dasar-dasar kami punya dasar sendiri yang akhirnya kami berani untuk menyatakan bahwa si ini bukan Habib Bos, itu bukan Rasulullah Rasulullah. Itu aja. Jadi maaf, antum saudara. Allah hadini wa likulli surah bihadil Quran Al-Fatihah. رحمهم الله وتغفر وارحم وتكرم اللهم أرنا حق حقا وارزقنا اتباعه ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار بقول اسمك ربي عدد عباسكم وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. الفاتحة. اللهم صل على محمد اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل على سيدنا وحبيبنا وذريتنا وبركتنا يا مولانا محمد امين يا رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم. Alhamdulillah Allah menerima semua perjalanan hari ini, dan mari kita ambil hikmah sesama kaum muslimin untuk saling sayang menyayangi, kasih mengasihani, juga datang sini tidak ingin ribut, tidak ingin menjelaskan, dan sama-sama ingin mengetahui, sama-sama ingin berjalan. Ya gitu. Anda juga sudah bilang, Anda sama pertama datang dia sudah bilang, Anda tidak benci, Anda tidak marah. Tidak. Apabila waktu datang untuk bermaafan, Anda terima. Anda sesama umat muslim. Anda yang mengatakan tolonglah dipahami. Jangan ada yang lain untuk saling langsung Nabi kita ya menurut mandat. Yuk kita sama-sama bertabayun membangun kemaslahatan umat. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid dunya wa afiyatan fil jasadi wa rizqan fil ilmi wa barakatan fil rizqina wa tawbatan qawlan wa rahmatan indal mawt wa rahmatan. Allahumma barik lana fi syabatina wa hamizatan minna wa atin bil sabr. ربنا ظلمنا انفسنا ولا تغفر لنا وترحمنا لنكن من الخاسرين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. ربنا هب لنا من أزواجنا وذريتنا قرة أعين واجعلنا إماما. ربنا من في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وعلم إنك أنت الرحيم. وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه. سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Dengan berakhirnya berdoa, alhamdulillah kita sudah selesai. Silakan mungkin para habaib bisa kembali ke